Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Islam in History yang saya hormati. Kita sering mendengar di kalangan orang-orang sekuler dan ateis bahwa mereka hanya percaya pada sains atau ilmu pengetahuan, bukan pada agama. Karena bagi mereka agama hanyalah mitos, karena tidak didukung dengan bukti-bukti ilmiah. Saya yakin mereka tidak pernah tahu, tidak pernah baca, apalagi memahami isi Al-Quran. Yang di sana, di dalam Al-Quran itu bertebaran banyak sekali ayat-ayat terkait sains dengan bukti-bukti kebenarannya. Kalau yang bicara seperti itu, kalangan non-muslim, mungkin kita masih bisa memahami. Karena di dalam kitab suci mereka memang tidak ada ayat-ayat tentang sains dan bukti-bukti kebenarannya. Namun anehnya, banyak pula orang-orang yang mengaku beragama Islam, mengaku sebagai muslim, tapi punya pemikiran yang sama dengan mereka. Padahal mereka katanya punya Al-Quran. Pasti mereka tidak pernah membaca isi Al-Quran itu dengan tuntas dan memahami maknanya. Berikut ini adalah contoh 5 ilmuwan terkenal dunia yang akhirnya memilih menjadi muslim setelah meneliti tentang kebenaran Al-Quran terkait dengan disiplin ilmu yang mereka geluti. 1. Profesor Cheki Yi Ruying. Profesor Cheki Yi Ruying lahir di Taipei, Taiwan pada tahun 1966. Tapi keluarganya kemudian pindah ke Singapura saat ia masih kecil di tahun 1973. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di Singapura. Pada usia 15 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke New York, Amerika Serikat, di mana dia menyelesaikan sarjana tekniknya. Ia lalu melanjutkan studi pasca sarjananya di Universitas Princeton di negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, dan lulus PhD pada tahun 1991 di jurusan teknik kimia. Cheki Yi Ruying menjadi profesor di Departemen Teknik Kimia di Massachusetts Institute of Technology atau MIT pada tahun 1992. Dia diangkat menjadi profesor penuh pada tahun 2001 di usia 35 tahun, menjadikannya sebagai profesor penuh termuda di MIT. Profesor Cheki kembali ke Singapura pada tahun 2003 untuk menjadi Direktur Eksekutif Institut Bioteknologi dan Nanoteknologi Singapura atau IBN. Pada bulan Maret 2018, ia mundur dari IBN untuk memimpin labnya sendiri, Lab Nanobio. Aktivitasnya di bidang penelitian nano dan bioteknologi itu ternyata juga memicu keingintahuan dalam masalah agama. Ia ingin tahu apakah memang ada tujuan hidup ilahiyah. Selama setahun di IBN, Profesor Cheki mempelajari agama Islam. Dan risetnya pada Al-Quran telah membuatnya sadar bahwa sebagian besar metode ilmiah yang kita kenal sekarang ternyata sudah diterangkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Profesor Cheki masuk Islam pada tahun 2001 di usia 35 tahun. Ia dikenal sebagai seorang muslim yang taat. Kepada orang-orang yang belajar sains, ia selalu berpesan, jika Anda benar-benar mempelajari sains, maka Anda pasti percaya pada Sang Pencipta. Kedua, Sir Thomas Lauder Brunton. Sir Thomas Lauder Brunton lahir di Roxburgh, Skotlandia Tenggara, Inggris, pada 14 Maret 1844. Orang tuanya Kristen yang taat, dan mereka membesarkan anaknya dengan pendidikan yang cukup religius. Brunton awalnya tertarik pada teologi, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk melanjutkan studi kedokteran di University of Edinburgh, Skotlandia. Dalam penelitiannya saat menjadi ahli di universitas itu, ia bereksperimen menggunakan amil nitrit untuk mengobati angina pectoris, yang di negeri kita biasa dikenal sebagai angin duduk, yaitu kondisi nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Selama di Edinburgh, Sir Brunton bertemu dengan beberapa misionaris yang mengajaknya bergabung dalam misi mereka ke Austria, Jerman, dan Belanda. Ia mau bergabung sebagai tenaga medis sambil mengajarkan konsep agama kepada pendengarnya. Namun, aktivitasnya di jalan Kristen itu tidak membuat hilang keraguannya terhadap prinsip-prinsip kekristenan. Ia merasa frustrasi
dengan kontradiksi status Tuhan yang melekat dalam agama Kristen dan juga ajaran-ajaran Kristen lainnya. Ia lantas meneliti Alkitab dengan cermat dan merasakan ada sesuatu yang kurang. Ia pun mulai mengalihkan belajar agama lain, terutama saat bertugas di India. Ia menjelajahi ratusan buku untuk memahami iman, hingga akhirnya ia menemukan Islam. Dan saat berada di desa Ikhra di India, yang sekarang masuk wilayah Lahore, Pakistan, Sir Thomas menerima Islam dan mengubah namanya menjadi Jalaluddin Lauder Brunton. Ia meninggal pada tahun 1916 di usia 72 tahun. Ketiga, Arthur J. Ellison. Arthur J. Ellison lahir di Birmingham, Inggris. Ia seorang profesor dalam teknik elektronika dari City University of London. Dia kemudian diangkat sebagai dosen senior di Queen Mary College, London, lalu menjadi kepala departemen teknik di City University, London. Profesor Arthur, yang juga ahli dalam para psikologi ini, pernah berpartisipasi dalam konferensi internasional pertama tentang keajaiban medis Al-Quran yang diadakan di Kairo, Mesir. Beberapa ilmuwan barat mengajukan makalah yang terkait dengan disiplin ilmu masing-masing, dan mereka membenarkan keajaiban-keajaiban itu. Arthur Ellison juga ikut mempresentasikan hasil risetnya dalam makalah yang ia buat berkaitan dengan satu ayat yang merujuk pada adanya kondisi kesadaran selama tidur. Ayat itu berbunyi, Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Arthur Ellison mengaku takjub dengan temuan selama penelitiannya itu. Dan katanya hal itu telah membuatnya meneliti lebih banyak tentang Al-Quran. Profesor Arthur menyadari bahwa gaya hidup vegetariannya serta kebiasaannya tidak minum alkohol dan tidak merokok ternyata semuanya sejalan dengan gaya hidup Islam. Semua ini menyebabkan Profesor Arthur secara resmi mengucapkan syahadat masuk Islam pada sesi penutupan konferensi tersebut. Ia pun memperkenalkan dirinya dengan nama baru, Profesor Abdullah Ellison. Keempat, Dr. Atsushi Kamal Okuda. Dr. Atsushi Kamal Okuda lahir di Jepang pada tahun 1960. Ia seorang profesor dan pakar sistem politik di Universitas Keio, Jepang. Dr. Okuda awalnya tidak percaya adanya Tuhan dan memandang bahwa Tuhan dan agama itu hanyalah mitos. Namun semuanya berubah setelah ia menemukan Islam. Dr. Okuda menjelaskan, sebelum Islam hidupnya tidak bermoral dan kurang pengetahuan tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Saat menempuh jenjang doktoral, ia menaruh minat besar pada undang-undang Islam. Saat dia melakukan penelitian, dia menemukan sebuah makalah di mana matanya mengamati sebuah ayat Al-Quran yang kemudian mengubah hidupnya selamanya. Ayat tersebut adalah tentang bagaimana Allah menciptakan manusia dari tanah. Salah satu ayat yang membicarakannya adalah surah Al-Hijr ayat 26, di mana Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat kering, solsolin, dari lumpur hitam yang diberi bentuk hama'im masnun. Ayat ini telah memaksa Dr. Okuda untuk menyadari bahwa setiap manusia diciptakan sama dan tidak ada yang di atas atau di bawah seseorang. Ayat ini telah mengubah dirinya yang sebelumnya merasa lebih hebat dari manusia lainnya. Dr. Okuda pun terus melanjutkan penelitiannya tentang Islam. Ia memutuskan untuk pindah ke Aleppo, Syria, melanjutkan studinya dan bahkan belajar bahasa Arab. Kegembiraan dan kelegaannya menjadi seorang muslim adalah berkah yang tiada duanya dalam hidupnya. Pada saat itu saya masuk Islam dan saya percaya
bahwa ini adalah hadiah terbesar dari Allah dalam hidup saya, katanya. Hari ini, Dr. Okuda adalah inspirasi bagi seluruh Muslim Jepang. Dia adalah panutan, tidak hanya bagi Muslim Jepang, tapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia, yakni contoh dalam menemukan kebenaran dan hidayah untuk diri sendiri. Kelima, Dr. Maurice Bucaille. Ia lahir di Prancis. Ia seorang dokter profesional dan spesialis gastroenterologi. Ia lahir dari orang tua Kristen dan menyelesaikan studi pasca sarjananya dari French University in Medicine. Dr. Maurice Bucaille pernah menjadi dokter keluarga Raja Faisal bin Abdul Aziz, Raja Arab Saudi di tahun 1973. Namanya mulai terkenal ketika ia menulis buku tentang Bible, Al-Quran, dan ilmu pengetahuan modern di tahun 1976. Suatu hari, di pertengahan tahun 1975, pemerintah Prancis menawarkan bantuan kepada Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Mesir menyambut baik tawaran itu. Mumi Fir'aun lalu dibawa ke Prancis, ditempatkan di ruang khusus di pusat purbakala Prancis. Profesor Maurice Bucaille ditunjuk sebagai pemimpin para ahli bedah mumi Fir'aun itu, sekaligus penanggung jawab utama penelitian. Bucaille menyerahkan seluruh kemampuannya untuk menguak misteri di balik penyebab kematian sang raja Mesir kuno tersebut. Ternyata, hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Ia menemukan sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi. Ini adalah bukti terbesar bahwa Fir'aun memang telah mati karena tenggelam di laut. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut di tahun 1898 dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Penemuan tersebut masih menyisakan sebuah pertanyaan dalam kepala sang profesor. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari laut? Profesor Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir yang ia yakini sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan mayat Fir'aun dari laut dan pengawetannya. Namun, seorang rekannya berkata, "Jangan tergesa-gesa, karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Bucaille awalnya sangat tidak percaya dengan kabar ini dan menganggapnya mustahil. Menurutnya, pengungkapan rahasia seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern, melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Untuk menemukan jawaban, ia pun lantas menghadiri konferensi medis di Arab Saudi, di mana dia menceritakan temuannya itu. Dan yang mengejutkan, salah satu peserta konferensi membacakan ayat yang tepat dari Al-Quran tentang mumi Fir'aun itu. Ayat itu berbunyi, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini membuat Dr. Maurice takjub dan dia bersatu. "Saya menyatakan masuk Islam dan percaya pada Al-Quran ini." Subhanallah, betapa indahnya itu. Semoga Allah menerima kerja keras mereka untuk menemukan kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang membuat mereka yakin dengan kebenaran Al-Islam dan meninggalkan bagi generasi setelah mereka ilmu yang sangat bermanfaat. Amin.